sejahtera untuk kita sekalian. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat-sehat. Selamat berjumpa dalam acara sharing kitab suci ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk bersharing kitab suci kepada kita sekalian. Kami keluarga Juler Manalu, Ibu Borus Demorang dari Paroki Santo Yosef, Jalan Kain Batik, Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, kami, saya dan istri saya, serta anak saya, akan membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh atas bacaan Injil hari ini, Sabtu 15 Mei 2021. Bacaan Injil dikutip dari Injil menurut karangan Yohanes, bab 16, ayat 23b sampai dengan ayat 28. Kami mengajak saudara dan saudara sekalian untuk ikut merenungkan sabda Tuhan pada hari ini. Mari kita awali permenungan ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami sebagai keluarga untuk mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Kami mohon, utuslah Roh-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mampu memetik makna dari sabdamu. Semoga apa yang kami bagikan bermanfaat bagi sesama kami. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita membuka hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan membacakan bacaan hari ini secara bergantian. Mari kita ikuti bersama-sama. Bacaan dari Injil menurut karangan Yohanes, bab 16, ayat 23b sampai dengan ayat 28. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku akan datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, selanjutnya kami akan mencoba membagikan kesan dan pesan yang kami peroleh dari bacaan hari ini. Saya akan membagikan kesan dan pesan saya terlebih dahulu. Setelah itu, istri dan anak saya. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 24b yang berbunyi, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Mengapa ayat ini sangat berkesan? Saya punya pengalaman sehubungan dengan ayat ini. Pada tanggal 14 Juni tahun 2020, Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, tiba-tiba datang ke stasi Martoba dan memimpin perayaan Ekaristi. Sebagai kunjungan yang pertama sesudah beliau menjadi Uskup Agung Medan, umat merasa senang, merasa gembira. Rasa gembira itu ditunjukkan dengan menyalam, berfoto dengan Bapak Uskup sebelum perayaan Ekaristi maupun sesudah perayaan Ekaristi.
3 hari kemudian, terdengarlah berita melalui media sosial bahwa Bapak Uskup terpapar COVID-19. Semua umat yang kontak dan berfoto dengan beliau cemas, gelisah, termasuk saya sendiri. Banyak umat berkata, "Waduh hitau." Mulai saat itu saya terus berdoa dengan satu permohonan. Tuhan, yang datang kepada kami adalah gembala kami, uskup kami, utusanmu. Berilah kesehatan kepada uskup dan kepada kami semua. Dan jauhkanlah seluruh umatmu dari virus corona. Jangan biarkan kami dan umatmu ini cemas dengan gelisah. Selama 14 hari itu saja yang saya doakan. Dan syukurlah, rupanya semua umat Stasi Martoba yang bersalaman berfoto dengan Bapak Uskup sehat-sehat, termasuk Bapak Uskup sendiri. Ayat ini mendorong saya untuk senantiasa berserah kepada Tuhan, memohon bantuannya, terlebih di saat saya dan keluarga saya mengalami kesulitan. Jika saya memohon kepadanya, pasti Dia akan memberikan apa yang saya butuhkan, tentu seturut kehendaknya. Demikian yang bisa saya bagikan. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 23b. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ketika membaca ayat ini, saya teringat akan pengalaman saya. Tahun 2013 saya mengandung anak keempat dan berharap anak keempat yang ada dalam kandungan saya adalah perempuan. Jadi setiap hari saya berdoa agar Tuhan memberikan anak perempuan kepada keluarga kami. Karena anak kami yang pertama, kedua, ketiga adalah anak laki-laki. Pada tanggal 25 Juni 2014, saya harus masuk ke rumah sakit untuk menjalani operasi bersalin. Saya terus berdoa dan meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kami anak perempuan. Pada tanggal 26 Juni 2014, saya menjalani operasi dan ternyata bayi itu adalah perempuan. Saya ketika itu merasa sangat gembira dan bahagia. Saya sungguh percaya apa yang dikatakan dalam ayat tadi. Segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu. Kalau kita terus meminta kepada Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Ayat ini mendorong saya untuk semakin tekun berdoa kepada Tuhan, untuk bersyukur kepadanya dan memohon apa yang perlu dalam hidup saya. Demikian sharing saya ini. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 27. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ayat ini berkesan bagi saya. Ketika pertama sekali saya masuk sekolah menengah agama Katolik di Samosir, awalnya saya bimbang, cemas, dan kurang bersukacita. Ada yang saya khawatirkan. Saya berdoa agar saya dikuatkan. Dalam perjalanan waktu, segala kebimbangan saya, kecemasan, dan kekhawatiran saya perlahan hilang. Saya pun mengalami sukacita. Saya percaya bahwa ini semua karena Allah mengasihi saya. Saya akan semakin tekun berdoa kepada Tuhan agar Dia semakin mengasihi saya. Demikian ayat yang berkesan bagi saya. Saudara dan saudara yang terkasih, kami sudah membagikan kesan dan pesan kami. Jadi sebagai kesimpulan dari sharing kami ini, pesan bacaan yang kiranya kita amalkan dalam hidup kita adalah: pertama, Tuhan sungguh baik. Dia selalu mendengarkan permohonan kita, karena Ia sendiri berkata, segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu.
maka jangan pernah ragu meminta kepada Tuhan. Tuhan pasti memberi apa yang kita minta. Tuhan berkata, "Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Kedua, Allah selalu dan terus mengasihi kita. Maka saya juga harus mengasihi Dia dan percaya kepadanya. Demikianlah yang menjadi pesan atas bacaan hari ini menurut kami, agar kita dimampukan untuk mengamalkan sabda Tuhan ini. Mari kita memohon kekuatan dari Roh Kudus. Marilah berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas sabdamu yang boleh kami renungkan hari ini. Engkau selalu tahu dan memperhatikan segala kebutuhan kami. Engkau pun selalu memberi apa yang kami minta kepadamu. Kami mohon, teguhkanlah iman kami, agar kami tidak pernah ragu meminta kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah sharing dari kami. Terima kasih atas perhatian kita bersama. Salam sehat buat kita semua. Horas.